Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Mufli Kurniawan, saya seorang praktisi talent mapping. Kali ini saya akan memberikan salah satu sharing terkait pemanfaatan talent mapping untuk pemilihan jurusan. Jadi saya sudah mendapatkan presentasi yang sebenarnya diproduksi oleh Abarama Royani, founder Talent Mapping, dan Kang Muhammad Firman dan tim Pathfinder yang beberapa saya modifikasi. Nah, kita akan berbicara tentang talent mapping untuk merencanakan jurusan dan karir. Nah, sebenarnya ini akan jadi pertanyaan bagi rekan-rekan yang saat ini berada di kelas 12 SMA ya, atau malah kelas 11 SMA, atau rekan-rekan yang berada di SMA. Selalu akan ada pertanyaan dan membutuhkan jawaban ini. Apa yang akan dilakukan ketika seseorang siswa di usia SMA setelah masa SMA-nya berakhir itu mau ngapain gitu. Jadi mungkin ada yang berpikiran bagaimana kalau kuliah, melanjutkan pendidikan. Bagaimana kalau bekerja dan mulai membangun tentang karir gitu. Jadi pilihan-pilihan ini perlu ditentukan dan mulai saat inilah sebenarnya seorang siswa ya, seorang manusia mulai menentukan arah karir dan tujuan hidupnya gitu. Sehingga sampailah pada suatu kesimpulan bahwa memilih jurusan itu sebenarnya juga memilih pekerjaan gitu ya. Jadi sebenarnya ketika rekan-rekan di masa SMA itu ketika memilih jurusan tidak hanya memikirkan tentang jurusannya, tapi dia sedang memikirkan apa profesi pekerjaan yang akan ditempuhnya nanti gitu. Dan memilih jurusan kuliah maka harus dimulai dengan menentukan profesi apa yang akan ditekuni. Ini akan menjadi menarik ya. Kenapa harus memilih dulu jurusan yang ditekuni? Karena bukan jurusan ya, profesi. Profesi yang dipilih terlebih dahulu, yang akan ditekuni, itu akan melakukan aktivitas itu, ditekuni, dilakukan secara terus-menerus, secara kontinu, selama kurang lebih 30 tahun. Ya, kalau kita hitung-hitung ya, dengan misalkan kita lulus SMA sekitar usia 20, kemudian atau 19 lah. Kemudian kita lulus dari kuliah, kita masuk di usia ke 23 gitu ya, misalkan 22, 23, 24 gitu ya. Kemudian kita berkarir, katakanlah langsung dapat pekerjaan saat itu juga, saat lulus. Maka kurang lebih 30 tahun lamanya kita akan bekerja di salah satu tempat gitu ya, misalkan teman-teman tidak berpindah-pindah, dan itu akan secara terus-menerus kita lakukan gitu. Maka yang kita perlu cermati betul-betul bahwa memilih profesi itu penting bahkan saat usia masih sekolah gitu. Nah, apa sebenarnya arti dari memiliki pekerjaan gitu ya? Beberapa orang berpikir bahwa memiliki pekerjaan itu memiliki ketenangan terhadap penghasilan, kesejahteraan gitu ya. Jabatan dan mempunyai kesejahteraan gitu ya. Memiliki uang merupakan bagi sebagian orang merupakan salah satu kebanggaan dan memiliki rasa hormat gitu. Dan yang orang pikirkan dengan jabatan dan fasilitas yang dimilikinya itu bisa dimiliki sampai tua gitu ya. Padahal sejatinya tidak seperti itu. Nah, dengan prinsip seperti ini, dengan prinsip bahwa mencari profesi, mencari jurusan itu haruslah
sesuatu yang benefit, sesuatu yang mendatangkan pendapatan yang lebih dari cukup, kemudian mendatangkan jabatan, mendatangkan kehormatan, sehingga akan ada kecenderungan rebutan jurusan dan pekerjaan favorit. Yang dipilih itu aja, yang dipilih adalah yang kira-kira mendatangkan kekayaan, mendatangkan jabatan dengan cepat gitu ya. Atau kalau tidak cepat, eh, apapun yang dilakukan itu bernilai bervalue gitu ya. Orang-orang berpikir seperti itu. Sehingga orang-orang juga akan sibuk mencari posisi dan mengira posisi yang akan didapatkan itu adalah jaminan kerahasiaan dan mengira posisi itu adalah bukti kesuksesannya. Sehingga ada salah konsep dalam berkarir yang menyebabkan 87% mahasiswa Republik Indonesia merasa salah jurusan gitu ya. Ini menurut Iren Guntur, seorang educational psikologis dari Integrity Development Flexibility. Artinya mendekati 90% orang mahasiswa Indonesia itu sebenarnya tidak tepat pada jurusannya. Maka kalau dilihat ya banyak sekali indikasi akibat salah jurusan, misalkan kesulitan menjalankan perkuliahan, kemudian tertekan stres, kemudian lelah secara fisik dan mental, kemudian prestasi akademik rendah dan menurunkan motivasi, masa kuliah lama namun tidak menghasilkan apa-apa, berisiko besar drop out karena nilai atau masa studi karena beberapa kampus ini mensyaratkan nilai minimal untuk tidak di drop out atau melanjutkan studi ke semester berikutnya. Kemudian harus mencari jalan karir yang baru setelah sarjana, kemudian tentu saja dapat terjebak di karir yang salah sepanjang hidupnya. Dan kadang kita akhirnya terpaksa mengingkari kejujuran demi nilai dan tugas di kampus gitu. Nah, ujung dari salah jurusan adalah salah pekerjaan gitu. Misalkan memang kita tidak ingin di IT, kemudian tapi situasi saat itu mengarahkan dan cenderung mengarahkan Anda ke jurusan IT, sehingga Anda menjalani perkuliahan di jurusan IT dan keluar lulus gitu ya sebagai alumni mahasiswa sarjana IT, dan mau tidak mau kadang-kadang pekerjaan yang harus dilakukan adalah yang berhubungan dengan latar belakang kompetensinya, yaitu sarjana IT. Makanya terjadi salah pekerjaan sehingga kesulitan menjalankan pekerjaan dengan baik. Bahkan akan tertekan, stres, lelah secara fisik dan mental, sehingga menyebabkan semangat kerja sangat tergantung dengan imbalan penghasilan. Muncul juga banyak masalah dengan atasan dan rekan kerja, kemudian masalah dan beban tersebut yang harusnya ada di kantor itu dibawa pulang ke rumah, sehingga juga akan memunculkan masalah-masalah baru di rumah. Kemudian ketenangan dan kebahagiaan keluarga akan menjadi terganggu, tentu saja. Kemudian perkembangan karir dan tidak jelas gitu ya, lambat dan tidak jelas. Dan kadang kita terpaksa mengingkari kejujuran juga demi karir gitu ya. Kita promosi, kita mendapatkan prestasi itu juga tidak mulai jujur. Nah, yang sebenarnya terjadi gitu, memiliki pekerjaan itu punya tugas dan tanggung jawab yang besar dan harus dilakukan secara berkualitas dan terus-menerus gitu. Dan segala fasilitas, segala jabatan itu dapat terhentikan dari pekerjaannya. Jabatan dan fasilitas itu bisa lepas kapanpun jika tidak mampu menjalankan secara tuntutan profesi. Dan tuntutan dari tempat kerja itu tentu hasil kerja yang berkualitas tinggi dan konsisten sehingga produktif dan memuaskan. Sedangkan kebutuhan diri kita sendiri itu kerja yang menyenangkan dan mudah dijalaninya secara terus-menerus. Kita enjoy menjalankan pekerjaan itu dan easy, mudah menjalankan aktivitas pekerjaan kita. Sehingga mendapatkan perumusan akhirnya bahwa karir yang sukses itu kita bekerja dengan kualitas yang sangat tinggi, produktivitas yang sangat tinggi, dan konsisten dalam jangka panjang kita lakukan secara terus-menerus.
dan karir yang menjadi aktualisasi diri gitu ya, membuat diri kita sangat bermanfaat di dunia ini. Sehingga patokan bagi rekan-rekan yang ingin memilih profesi yang benar di antaranya pilih pekerjaan yang benar-benar mudah dijalankan, yang menyenangkan bagi kita, kemudian dari menyenangi dan mudah melakukan sehingga kita memberikan hasil-hasil yang terbaik, kualitas-kualitas yang unggul. Sehingga dari kualitas itu akan dirasakan manfaatnya oleh orang-orang yang sekitar kita, yang merasakan manfaatnya. Dan rumusan itu dirumuskan dengan 4E. Enjoy, easy, excellent, on. Dan ini akan menjadi patokan kita dalam berkarir. Gallup Global Research, lembaga riset di Amerika, konsultan SDM juga, meriset 25 tahun lamanya terhadap lebih dari 1 juta karyawan di berbagai industri, perusahaan, dan di berbagai negara yang meneliti tentang hubungan kerja antara kondisi karyawan dengan kinerja prestasi unit usaha, dipimpin oleh Donald O. Clifton. Dan ditemukan bahwa perusahaan yang kuat dan hebat adalah yang berhasil menarik dan mempertahankan karyawan-karyawan yang berkinerja terbaik. Karyawan dengan kinerja terbaik memiliki kesesuaian antara tugas dengan ciri-ciri kepribadiannya, baik bakat maupun kekuatannya gitu ya. Sehingga ditemukan 34 karakteristik kepribadian yang dapat diamati sebagai sifat dan pola perilaku produktif. Sehingga yang dikenal saat ini adalah bakat. Nah, apa sih sebenarnya komponen penting gitu ya? Kenapa kita perlu mengenal bakat gitu ya? Nomenklatur touch ini. Kita dalam dalam bekerja itu tentu sedang melaksanakan tugas ya, menuntaskan tugas, dan tugas itu sebenarnya bisa tuntas dengan baik jika kita memanfaatkan 4 elemen of strength based performance. Apa saja itu? Ya terdiri dari talents. Talents ini bakat. Jadi bakat ini adalah pola pikir, perasaan, dan perilaku yang telah terbentuk alami, konsisten, dan dapat digunakan untuk produktivitas. Selain bakat gitu ya, ada 3 komponen lain yang biasa kita sebut dengan kompetensi. Mulai dari attitudes ya, attitudes ekspresi atau respon suka tidak suka terhadap sesuatu gitu ya. Kemudian skill, kemampuan kita melakukan sesuatu atau serangkaian cara untuk yang bertindak dengan benar. Dan yang terakhir knowledge. Knowledge itu serangkaian informasi tentang sesuatu. Kita tahu, kita punya wawasannya gitu ya. Kita bisa belajar dari situ untuk meningkatkan knowledge. Jadi 4 inilah yang membuat orang ini dari berbakat menjadi seseorang yang hebat. Sehingga sebenarnya memilih jurusan itu bagaimana sih? Yang pertama, teman-teman perlu kenali diri, minat, dan potensi diri. Kemudian temukan juga karir yang gue banget gitu ya. Saya banget ini. Kemudian kenali juga jalur pendidikan ke arah sana, dan teman-teman perlu mengukur juga kemampuan akademik teman-teman sehingga bisa lolos dari seleksi perkuliahannya gitu ya. Dan pilih satu atau beberapa jurusan yang sesuai. Kemudian pilih kampus dan kota yang cocok bagi diri Anda. Yakin pada potensi anugerah Tuhan dan berusaha sebaik mungkin di jalan sukses yang tepat. Sehingga ketika kita sudah mendapatkan rumusan cara memilih jurusan yang tepat gitu ya, kita juga bisa memilih pekerjaan yang tepat dengan cara mengenali bakat dan potensi diri. Kita juga perlu paham betul kebutuhan keluarga dan lingkungan. Kita paham betul tentang minat dan panggilan hidup kita. Sehingga kita bisa memperkuat kapasitas dan kemampuan diri dan menemukan peluang dan kesempatan menuju karir tersebut gitu. Nah, mengenal bakat dan potensi diri. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa bakat ini didefinisikan oleh Donald of Clifton merupakan pola pikir, pola perasaan, dan tindakan secara alami yang berulang-ulang dan dapat digunakan untuk sesuatu yang produktif. Nah,
Pola pikir, perasaan, dan perilaku yang kuat yang ini bisa memungkinkan kita melakukan sesuatu dengan sangat bagus. Nah, bakat itu ada 34 ini rekan-rekan semuanya gitu ya. Kita akan membahas di video-video selanjutnya. Dan bakat ini akan dibagi menjadi 4 kategori. Ada kategori bakat berpikir yang dipisah lagi menjadi bakat berpikir otak kanan dan otak kiri. Kemudian ada bakat untuk memengaruhi orang atau influencing, bakat untuk tekun bekerja atau striving, kemudian bakat untuk berelasi, berhubungan dengan orang lain, itu bakat relating gitu. Apa sih hubungan antara bakat dan kekuatan dan mau ngapain kita gitu ya? Kenapa kita harus mengenal bakat? Ya karena dari bakat itulah karakter kita, potensi kita muncul. Sehingga muncul pula potensi kekuatan, dan potensi kekuatan ini apabila kita perdalam lagi, kita mastery betul-betul, kita gali terus gitu ya, akan benar-benar menjadi kekuatan kita. Dan kekuatan itu apa sih sebenarnya? Kekuatan ini aktivitas produktif yang dapat kita lakukan dengan mudah, menyenangkan, berkualitas tinggi, dan menghasilkan manfaat. Gitu. Jika aktivitas produktif ini makin ditekuni dan makin lama dikerjakan, maka kita merasa semakin kuat, semakin hebat. Gitu. Aktivitas produktif ini mampu kita lakukan dengan kualitas unggul dan konsisten sehingga dapat diandalkan oleh orang lain atau oleh perusahaan atau oleh instansi di tempat rekan-rekan bekerja nantinya. Nah, bagaimana sih sebenarnya mengenali bakat kita? Yang pertama, teman-teman sebelum mengenali bakat, teman-teman perbanyak benar-benar. Kalau masih ada kesempatan, perbanyak aktivitas teman-teman, coba berbagai aktivitas. Karena kita akan tahu potensi kita ketika kita sudah mencoba gitu ya, beberapa aktivitas dan banyak sekali aktivitas. Itu akan membantu kita mengenali potensi diri kita, mengenali bakat kita. Yang pertama, coba dari aktivitas-aktivitas yang rekan-rekan sudah lakukan gitu ya. Coba amati aktivitas apa yang memperlihatkan keunggulannya sehingga orang lain begitu sangat terkesan, mendapat apresiasi istimewa dari orang lain, bahkan diri kita sendiri bertanya, kok bisa saya mengerjakan hal itu? Gitu. Nah, apabila itu terjadi pada diri Anda dan aktivitas yang dilakukan, maka kemungkinan itu aktivitas yang berasal dari bakat teman-teman. Selanjutnya, jika teman-teman mengerjakan aktivitas tersebut ya, yang menyenangkan, yang mudah dilakukan, dan teman-teman merasa tidak punya cara untuk mengakhiri aktivitas tersebut gitu ya. Diulang-ulang terus tanpa rasa bosan dan sebagainya sehingga teman-teman punya keinginan kuat untuk kembali lagi melakukannya. Dan inilah yang membuat teman-teman itulah bakat kita sebenarnya. Kemudian yang selanjutnya yearning. Ketika teman-teman memiliki hasrat yang tinggi untuk melakukan hal tersebut, aktivitas tersebut, sehingga bisa jadi teman-teman lupa waktu makan, nggak apa-apa nggak makan, asalkan tetap melakukan aktivitas tersebut, dan itu benar-benar sangat nyata gitu. Dan ini kemungkinan ciri-ciri bakat kita. Dan selanjutnya, apabila teman-teman melakukan aktivitas dan aktivitas itu baru dilakukan, tapi ya teman-teman ini mudah banget untuk melakukan aktivitas tersebut ya, sehingga teman-teman menjadi referensi bagi teman-teman yang lain untuk bertanya. Maka itu kemungkinan adalah bakat teman-teman. Kemudian selanjutnya flow. Jadi ketika melaksanakan aktivitas itu, teman-teman seolah-olah terprogram, mengalir begitu aja gitu. Sehingga tiba-tiba sudah menjadi aktivitas yang sangat produktif dan tiba-tiba teman-teman bisa memberikan hasil yang benar-benar optimal. Jika itu terjadi pada teman-teman, itulah bakat teman-teman. Dan kuncinya untuk menemukan itu semua adalah perbanyak aktivitas. Demikian paparan saya tentang bakat untuk menentukan jurusan dan menentukan profesi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.